cerita fabel, ada yang berupa kayak cerita tokoh-tokoh yang mengambil tokoh binatang kayak perjanjian lama tuh, Adam Hawa yang lama ya. Oh itu katanya ularnya itu berupa cerita fabel, apa bukannya seperti apa gitu ya, perumpamaan sama cerita ya. Kan udah bikin renungan selanjutnya. Kalau cerita rakyat, legenda, mitos, cerita buat anak-anak itu kan gak kenapa-napa kalau mengambil tokoh misalnya Aladin jin. Oh dia naik karpet sama manusianya, kenapa? Terus ada cerita rakyat yang buat anak-anak juga ya, yang ikan itu terus interaksi sama manusia biasa. Jadi nama tempat, nama berikutnya ada di dunia nyata tempatnya itu, katanya cerita rakyatnya begini-begini, asal muasalnya. Itu kan bisa dibilang cerita, legenda, mitos atau bukannya fakta, karena gak kenapa-napa. Dari sudut pandang pengarang, dari sudut pandang penontonnya, dari ilmu pengetahuan apa juga gak akan kenapa-napa kalau tokohnya jin apa manusianya protagonis antagonis. Intinya kan cerita karangan bukan fakta. Jadi kalau misalnya di perjanjian lama, perjanjian baru ada cerita perumpamaan itu di buku-buku cerita anak-anak di mana-mana nggak pernah ada yang sama tuh. Karena keoriginalan, keasliannya itu Tuhan juga melindungi. Jadinya emang dari sudut pandang apa gimana juga nggak bisa disalahin seberapa, karena kan berupa cerita. Kalau dibikin renungan terhadap kehidupan kita sehari-hari, ya Tuhan akan melindungi makna-makna benar itu sendiri. Tapi kalau kita refleksi, renungan itu kan thoughts apa reflection bahasa Inggrisnya, merenungkan dibandingin ke kita kenapa gimana, itu perjalanan iman ya. Kalau lagi memikirkan dengan metode lectio divina gitu nggak akan kenapa-napa juga, udah dengan cara metode sumber referensi cara membaca renungan gimana gitu.